Perang antara Imam Ali dengan Muawiyah adalah provokasi Ibn Saba. Kalau kita bicara tentang kejahatan Syiah ini, kejahatan yang dilakukan oleh pendiri sekte Syiah ya sejak awal di di era sahabat Ali ya. Dia yang selalu merongrong kekuatan sahabat Ali kan gitu kan. Dia merongrong pemerintahan sahabat Ali sampai kemudian sahabat Ali kemudian memindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Kufah kan ke Irak. Itu salah satunya adalah campur tangan orang-orang yang tadi Abdullah bin Saba sampai nanti terjadinya perang antara sahabat provokasi Ali, Abdullah bin Saba antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah. Siffin ya. Iya, di perang Siffin itu tidak lepas dari provokasinya pengikut Abdullah bin Saba atau Sabaiyah ini. Bahkan pada peristiwa perang Jamal juga. Perang Jamal juga sama lah antara Aisyah dengan Ali. Jadi perlu kita pahami bersama. Jadi kalau kita lihat memang Abdullah bin Saba ini sudah memprediksi bahwa kekuatan besar yang nanti akan menghalangi akidah mereka ini adalah memang setelah sahabat Ali itu adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya pinginnya sebelum sahabat Ali meninggal, sahabat Muawiyah ini dihabisi dulu kan gitu. Dan qadarullah itu apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Saba kemudian tidak terjadi kan itu. Terjadilah peristiwa tahkim ya. Nah, kemudian pulang dari situ kemudian bertambah kejahatan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemudian mereka menuduh sahabat Muawiyah ini kafir dan kemudian menuduh nanti pada hal berikutnya kemudian sahabat Muawiyah ini yang memaksa Hasan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bahkan ada lagi tuduhan yang sangat dusta bahwa Muawiyah ini minjem kepemimpinannya Hasan kepada Hasan dulu ya, minjem kekhilafahan Hasan untuk dipakai sementara, setelah itu nggak dibalik-balikkan katanya. Nah, ini jelas ini ada di buku-buku Syiah itu ada. Semua yang disampaikan Ustadz Karbitan ini benar-benar tipu daya dan kebohongan semua. Mengapa kami katakan demikian? Karena dia sama sekali tidak menyebutkan kitab rujukan dari semua ceritanya. Yang kedua, Ustadz Karbitan ini dengan cerita karangannya itu sekaligus telah mencela dan merendahkan kedudukan sahabat Nabi, yaitu Ali, dan juga telah merendahkan Muawiyah dan Aisyah. Karena begitu mudahnya dan bodohnya para sahabat diadu domba dan diprovokasi oleh Ibnu Saba, sehingga terjadi perang Siffin dan Jamal. Mungkin bagi orang-orang yang berilmu dan membaca kitab-kitab sejarah yang ditulis para ulama muslimin akan tertawa melihat kedunguan Ustadz Karbitan ini. Untuk membuktikan kebohongan cerita Ustadz Karbitan ini, maka kami tampilkan penjelasan ulamanya sendiri, yaitu Imam Zahabi tentang faktor penyebab terjadinya perang Siffin antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perlu diketahui bahwa faktor meletusnya perang Siffin adalah penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk berbaiat kepada Imam Ali alaihissalam yang telah dipilih sebagai khalifah secara aklamasi oleh seluruh sahabat. Namun, Muawiyah menolak berbaiat dengan dalih Imam Ali terlibat dalam kasus pembunuhan Utsman bin Affan dan dia menuntut darah Utsman. Tarikh Islam karya Az-Zahabi jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi cetakan pertama tahun 1992 halaman 537. Az-Zahabi berkata, bab perang Siffin. Berkata Muhammad bin Sa'ad, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Umar yang berkata, ketika Utsman terbunuh, istrinya Nailah menulis surat yang dikirim ke Syam, yaitu untuk Muawiyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur di sana. Isi surat tersebut adalah bagaimana para pemberontak masuk ke rumah Utsman dan membunuhnya. Nailah juga mengirimkan bersama surat tersebut gamis Utsman yang berlumuran darah. Setelah itu, Muawiyah pun membacakan surat tersebut kepada para penduduk Syam dan membawa keliling gamis Utsman yang berlumuran darah ke seluruh penjuru Syam. Muawiyah juga mengobarkan semangat para penduduk Syam untuk menuntut darah Utsman. Maka mereka pun membayat Muawiyah
untuk menuntut darah Utsman. Ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah, putranya yaitu Al-Hasan dan Ibn Abbas memberikan saran kepada beliau, tulislah surat kepada Muawiyah dan biarkanlah dia tetap menjadi gubernur Syam. Tawarkanlah hal itu kepadanya, karena sesungguhnya Muawiyah akan menyetujui, sehingga engkau tidak perlu mengkhawatirkan dirinya lagi. Jika manusia telah membayatmu seluruhnya, engkau bisa tetap menjadikan Muawiyah gubernur atau memecatnya. Imam Ali bin Abi Thalib menanggapi, Muawiyah tidak akan ridho hingga aku memberikan kepadanya perjanjian Allah dan tidak akan mengganggunya. Maksudnya, Muawiyah tidak akan ridho kecuali Imam Ali memberikan kekhalifahan padanya. Keduanya berkata kepada beliau, jika demikian, jangan Anda berikan kepadanya. Kabar ini pun sampai kepada Muawiyah. Dia berkata, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan apapun untuknya, yaitu untuk Imam Ali, dan tidak pula membayatnya. Kami tegaskan dan tidak pula membayatnya. Kemudian Muawiyah menyebarkan kabar di Syam bahwa Zubair bin Awam akan datang ke hadapan mereka dan Muawiyah akan membayatnya, yaitu membaiat Zubair bin Awam sebagai khalifah. Tatkala sampai kepada Muawiyah kabar perang Jamal, dia menahan diri, dan ketika sampai kepadanya bahwa Zubair telah terbunuh, Muawiyah mendoakannya dan berkata, andai dia datang kepada kami, maka kami akan membayatnya. Dia pantas menjadi khalifah. Ketika Ali pergi menuju kota Basrah, yaitu perang Jamal, beliau mengutus Jarir bin Abdullah al-Bajali menemui Muawiyah. Jarir pun berbicara kepada Muawiyah seraya mengagungkan perkara Ali dan pembayatannya juga ijma kaum muslimin kepadanya. Namun Muawiyah menolak untuk membayat Ali. Kami tegaskan, namun Muawiyah menolak untuk membayat Ali. Terjadilah perdebatan yang panjang antara Muawiyah dan Jarir. Setelah itu, Jarir menemui Ali dan mengabarkannya, yaitu mengabarkan hasil pertemuannya dengan Muawiyah. Kemudian diputuskan untuk pergi menuju Sam. Muawiyah mengutus Abu Muslim al-Khawlani untuk menemui Ali seraya mengutarakan tuntutan Muawiyah kepadanya. Di antaranya adalah menyerahkan para pembunuh Utsman. Namun Ali menolak dan terjadilah surat menyurat antara keduanya, yaitu antara Muawiyah dan Ali. Kemudian keduanya saling ingin memerangi satu sama lain. Pasukan mereka pun bertemu di Siffin pada hari ke-7 akhir bulan Muharram dan pecah peperangan antara keduanya di awal bulan Safar. Mereka pun berperang selama beberapa hari. Fathul Bari, karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 13, halaman 86, Ibn Hajar berkata, Yahya bin Sulaiman al-Ju'fi, salah satu guru al-Bukhari, telah menyebutkan dalam kitab Siffin dengan sanad yang baik dari Abu Muslim al-Khawlani bahwa dia bertanya kepada Muawiyah, engkau menentang Ali di dalam masalah kekhalifahan, apakah kedudukanmu sama dengannya? Muawiyah menjawab, tidak, sungguh aku mengetahui bahwa Ali lebih utama dibandingkanku dan lebih berhak menjadi khalifah. Akan tetapi, bukankah kalian mengetahui bahwa Utsman terbunuh dalam keadaan terzalimi? Sedangkan aku adalah putra pamannya dan walinya, aku akan menuntut darahnya. Datangilah Ali oleh kalian dan katakan padanya untuk menyerahkan kepada kita para pembunuh Utsman. Maka mereka pun mendatangi Ali dan berbicara padanya. Ali menjawab, hendaknya Muawiyah membayatku, lalu dia mengajukan tuntutannya untuk pembunuh Utsman kepadaku. Namun Muawiyah tidak mau melakukannya, yaitu tidak mau membayat Imam Ali alaihissalam. Dapat para pemirsa lihat bahwa perang Siffin terjadi dikarenakan tuntutan Muawiyah tidak dipenuhi oleh Imam Ali alaihissalam, dan Muawiyah membelot dari pembayatan beliau alaihissalam. Hal ini menggugurkan dan membuktikan kebohongan Ustadz Karbitan ini yang mengatakan bahwa peperangan itu terjadi karena provokasi Abdullah bin Sabah. Ustadz Karbitan ini ingin menjunjung posisi Muawiyah yang jelas-jelas telah memerangi pemimpin yang sah ketika itu. Bukan hanya kekhalifahan Ali yang tidak diakui oleh Muawiyah, bahkan kekhalifahan Umar bin Khattab pun tidak diakuinya. Sahih Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan ke-1 tahun 2002.
Dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar, ia berkata, aku masuk menemui Hafsah, sementara rambut sebelah atasnya masih meneteskan air. Aku berkata, sungguh keadaan manusia seperti yang telah kamu saksikan, dan aku tidak diberi bagian sedikit pun dari urusan tersebut. Maka Hafsah berkata, susullah, sesungguhnya mereka sedang menantimu, dan aku khawatir sikapmu yang menahan diri dari mengurus mereka akan menimbulkan perpecahan. Hafsah tidak membiarkannya agar segera pergi. Maka ketika orang-orang telah bubar meninggalkan perkumpulan, Muawiyah berkhutbah maka menyindir Ibn Umar. Barang siapa ingin berbicara dalam masalah ini, maka hendaknya ia menampakkan tanduknya kepada kami, karena sesungguhnya kami lebih berhak daripada dirinya dan juga dari ayahnya. Bahkan terkadang mereka terpaksa menciptakan riwayat tentang keagungan dan kemuliaan Muawiyah di hadapan kaum muslimin. Kami tidak ingin menjawab apa yang diyakini oleh kelompok Ustadz Karbitan ini, tapi kami hanya ingin menyampaikan pernyataan dari seorang ulama besar yang sangat terkenal, yaitu Ibn Hajar al-Asqalani tentang keutamaan Muawiyah. Fathul Bari, karya Ibn Hajar al-Asqalani, jilid 7, yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 104, Ibn Hajar berkata, hadis ini dikeluarkan juga oleh Ibnu al-Jauzi dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Aku, Abdullah, bertanya pada ayahku, Imam Ahmad bin Hanbal, apa pendapatmu tentang Ali dan Muawiyah? Beliau diam sejenak, kemudian berkata, ketahuilah bahwa Ali memiliki banyak musuh, maka musuh-musuhnya mencari-cari aib dan kesalahan Ali. Namun, mereka tidak mendapatinya. Kemudian, mereka melihat kepada seseorang yang telah memeranginya, Muawiyah. Lalu, mereka menciptakan keutamaan-keutamaan untuk Muawiyah yang tidak ada aslinya. Kami tegaskan, tidak ada aslinya. Terdapat riwayat yang banyak tentang keutamaan Muawiyah, akan tetapi tidak ada yang sahih dari sisi sanad. Kami tegaskan, akan tetapi tidak ada yang sahih dari sisi sanad, sebagaimana telah ditetapkan oleh Ishaq bin Ruhawai dan An-Nasai juga selain mereka berdua. Kenapa kelompok Ustadz Karbitan ini diam 1000 bahasa ketika ulama muslimin memposisikan Muawiyah seperti ini? Bukankah ini penghinaan kepada sahabat yang selalu Anda gaungkan? Karena itu, kami sarankan kepada para pemirsa, jika melihat atau mendengar rombongan Ustadz Karbitan ini sedangkan memfitnah kelompok lain, sebaiknya Anda tanyakan, mana referensinya? Dalilnya mana? Dalil. Dalilnya mana? Dalil. Dalilnya mana? Dalil.